Kita mulai soal yang pertama. Di sini terlihat ini berkaitan dengan rasio. Sebuah sanggar lukis beranggotakan 24 anak. Sebanyak 16 anak telah menyelesaikan lukisan, sedangkan sisanya belum. Tentukan rasio banyak anak yang belum menyelesaikan lukisan terhadap banyak anak yang telah menyelesaikan lukisan. Jadi di sini terlihat bahwa kita ketahui jumlah anak seluruhnya adalah 24. Jadi kita tahu bahwa jumlah anak itu secara keseluruhan, jadi jumlah anak seluruhnya itu adalah 24. Kemudian sedangkan yang menyelesaikan lukisan ini, menyelesaikan lukisan itu saya singkat saja, itu sama dengan 16. Nah, berapa sisa yang belum menyelesaikan lukisan? Berarti sisanya itu sama dengan 24 dikurangi 16 sama dengan 8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan banyaknya rasio anak yang belum menyelesaikan lukisan. Berarti yang belum menyelesaikan, jadi ini yang belum menyelesaikan, jadi BL berbanding dengan yang telah menyelesaikan lukisan. Yang telah menyelesaikan lukisan adalah kita singkat ML, sedangkan yang belum menyelesaikan lukisan itu kita singkat PL. Dengan demikian rasionya adalah yang belum menyelesaikan lukisan ada 8, sedangkan yang sudah menyelesaikan lukisan itu ada. Perhatikan bahwa aturan dalam menentukan rasio itu masih kita ingat. Aturannya adalah, nah ini rasio adalah perbandingan dua besaran yang dituliskan dalam bentuk A bagi B. Ini dibaca rasio A, dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Nah, kemudian di sini adalah rasio adalah perbandingan dua besaran yang dituliskan dalam bentuk A titik 2B. Dan ini dibaca A banding B. Kita ketahui di mana A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Nah, kalau kita menyatakan suatu rasio, kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, berarti 2/3. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk titik 2, kita tuliskan seperti 2/3. Itu artinya 2 berbanding 3. Nah, contoh. Misalkan kita ditanyakan berapakah rasio dari gelas yang berisi susu dengan gelas berisi coklat. Nah, kita ketahui bahwa sedangkan pertanyaan kedua adalah tentukan rasio dari gelas yang berisi susu terhadap keseluruhan gelas berisi minuman. Kemudian yang ketiga, tentukan rasio gelas yang berisi coklat terhadap keseluruhan gelas berisi minuman. Dengan demikian kita harus tahu dulu bahwa syarat membandingkan atau membuat rasio itu yang pertama adalah besaran yang dibandingkan harus besaran yang sejenis. Kemudian kita samakan satuan. Kemudian kita jadikan bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang tadi ya. Nah, dengan demikian kita jadikan menjadi bilangan yang paling sederhana. Jadi kalau kita sederhanakan, artinya ini masing-masing kita bagi 8. Jadi 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Sedangkan 16 dibagi 8 adalah 2. Jadi rasio banyak anak yang belum menyelesaikan lukisan terhadap banyak anak yang telah menyelesaikan lukisan adalah 1/2. Soal berikutnya di sini disajikan pizza
Jadi pizza di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian. Nah, setelah dimakan, ada berapa bagian pizza yang tersisa? Jelas di sini terlihat bahwa yang tersisa adalah 1, 2, 3. Jadi dengan demikian bagian yang tersisa adalah 3 dari keseluruhan. Keseluruhannya ada dalam. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa setelah dimakan bagian pizza yang tersisa adalah 3/8 bagian. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini ada beberapa pecahan. Nah, di sini ada beberapa bagian pecahan. Kita lihat kalau kita lihat dari pecahan A, bagian A. Nah, kita kemudian bagian B, bagian C dan D. Nah, kita disuruh mencari pecahan di atas manakah yang ketiganya sama. Nah, untuk menentukan ketiganya sama, kita perhatikan A. Kita perhatikan dulu A. 1/2 apakah sama dengan 2/4? Apakah sama dengan 4/6? Nah, kita cek saja. Kalau ini kita masing-masing bagi 2, yang ini kita bagi 2, maka hasilnya adalah 1. Yang ini dibagi 2, hasilnya adalah 2. Sekarang kalau ini dibagi 2, hasilnya adalah 2. Sedangkan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Ternyata 2/3 itu tidak sama dengan 1/2. Jadi jawaban A itu salah. Sekarang kita tes bagian B. 2/3 apakah sama dengan 4/6? Kita cek. Ini kita 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. Sedangkan 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi, tapi di sini belum selesai. Sekarang 8/12. Apakah 2/3 itu sama dengan 8/12? Ini masing-masing kita bagi menjadi 4. Jadi 8 bagi 4 itu adalah 2. 12 bagi 4 itu 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi 8/12 itu juga sama dengan 2/3. Jadi ketiga bilangan ini adalah sama. Kemudian ini benar ya. Jadi ini ketiganya sama. Kemudian kita coba yang bagian C. 2/5 apakah sama dengan 4/10? Masing-masing kita bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Sedangkan 10 bagi 2 adalah 5. Sekarang kita cek yang terakhir. 8/50. Ini kalau kita masing-masing bagi 4. 8 bagi 4 itu 2. Tapi 50 bagi 4 itu hasilnya bukan bilangan bulat. Jadi dengan demikian kita katakan bahwa 2/5 tidak sama dengan 8/50. Dengan demikian jawabannya C. Salah. Kemudian 3/4 apa sama dengan 4/6? Kita selesaikan. Nah, ini sudah jelas berbeda ya. Jadi dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi inilah daftar pecahan yang ketiganya sama atau Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Pada hari pelanggan nasional, bioskop membagikan minuman gratis kepada setiap pelanggan ke-25 dan 1 paket popcorn untuk setiap pelanggan ke-30. Pada hari itu terdapat 1.500 pelanggan datang untuk menonton film. Berapa banyak orang yang menerima minuman dan popcorn gratis secara bersamaan? Oke, kalau soal yang seperti ini kita akan ingat
masalah KPK ya. Jadi masalah KPK ini ada kata secara bersamaan. Jadi kita akan mencari KPK dari 25 dan 30. Ini kita cari berapa KPK-nya. Nah, kita perlu ketahui bahwa kita harus pahami setiap pelanggan yang ke-25 dan pelanggan ke-30. Nah, sekarang kita akan mencari pelanggan keberapa yang menerima bersamaan. Nah, ada berapa jumlah pelanggan yang menerima bersamaan. Nah, kalau kita lihat pelanggan ke-25 itu akan mendapat minuman gratis, dan pelanggan ke-50 mendapatkan satu paket popcorn yang untuk setiap pelanggan ke-30. Nah, sekarang kita lihat pada saat pelanggan keberapa yang menerima keduanya. Nah, sekarang kita lihat aja 25 dengan 30, kita cari KPK-nya. Untuk mencari KPK ada beberapa cara. Cara pertama adalah dengan faktorisasi prima. Itu cara yang pertama, faktorisasi prima. Kemudian cara kedua dengan mencari faktor kelipatan persekutuannya secara langsung, kelipatan persekutuan. Ada juga yang ketiga adalah dengan boleh menggunakan tabel. Boleh juga kita menggunakan cara tabel. Nah, kita gunakan cara tabel ya. Berarti kita tuliskan dulu angka-angkanya. Berarti 25. Kemudian di sini 30. Kita bagi 2. Nah, sekarang cari bilangan prima yang terkecil yang bisa membagi 25 dan 30. Kita pilih 5. Jadi 25 bagi 5 adalah 5. 30 bagi 5 adalah 6. Sekarang kita bagi lagi bagi 5 ya. Ini kita, kalau ini dibagi 5 hasilnya 1, sedangkan 6 dibagi 5 itu adalah tidak habis. Jadi kita tuliskan kembali seperti biasa. Jadi angka di sini kita tuliskan kembali ke angka asalnya. Kemudian kita bagi 6. Jadi ini 1, kita tetap tulis 1. Sedangkan 6 bagi 6 adalah 1. Dengan demikian kita bisa mengatakan KPK-nya itu adalah 5 kali 5 kali 6 sama dengan ini, kalau kita kalikan 30 kali 5 sama dengan 150. Jadi dengan demikian banyaknya pelanggan yang mendapatkan minuman dan popcorn gratis secara bersamaan adalah 1.500 dibagi dengan 100. Jawabannya adalah, ini kita bisa coret, jawabannya adalah 10. Sekarang kita lanjutkan, yang berikutnya adalah dalam kompetisi matematik setiap jawaban yang benar diberi skor 4, sedangkan kalau salah diberi skor negatif 2, kemudian tidak dijawab negatif 1. Untuk 50 soal yang diujikan, Rahmat mampu menjawab 34 soal dengan benar, 8 jawaban salah, sisanya tidak diisi. Berapakah skor yang diperoleh Rahmat? Nah, kita lihat. Nah, kita ketahui bahwa
ada 50 soal. Jadi soal itu ada 50. Kemudian kalau benar, jadi kalau benar itu dikalikan dengan 4. Nah, itu sama dengan, kita lihat Rahmat mampu menjawab 34 soal dengan benar. Kalau begitu dikalikan 34 dikali dengan 4. Nah, kita kalikan ya. 34 dikali 4, 4 kali 4, 16, simpan 1, 3 kali 4, 12. Berarti 12 tambah 1, 100. Jadi hasilnya adalah 136. Jadi 12 tambah 1, 13. Jadi semuanya adalah 136. Kemudian salah. Salah itu menurut ketentuan itu adalah dikalikan negatif 2. Dengan demikian kita lihat ada 8 jawaban yang salah. Dengan demikian 8 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 16. Kemudian sisanya tidak diisi. Perhatikan bahwa soal yang sudah dikerjakan oleh Rahmat itu adalah 34. Ini soal benar. Sedangkan soal salah itu 8 tambah 8. Berarti hasilnya 34 tambah 8. Berarti 42. Sedangkan soal seluruhnya itu ada 50. Berarti soal yang tidak diisi itu adalah 50 dikurangi 42 sama dengan 8. Dengan demikian tidak dijawab itu dikalikan dengan negatif 1. Berarti 8 dikali negatif 1 sama dengan negatif 8. Nah, berapa skor yang diperoleh Rahmat? Berarti 136 kurangi 16. Kurangi 16 berarti 0, 2, 1. Sekarang kurangi 8 lagi. Kurangi 8. Berarti di sini kita taruh 2, 1, 1. Berarti 100. Nah, begitulah cara mencari skor yang apabila jumlah soalnya diketahui, kemudian skor jumlah benar diketahui, jika salah diketahui, dan tidak dijawab diketahui. Dengan demikian kita bisa menggunakan kombinasi operasi campuran. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Sekarang kita beralih ke soal berikutnya. Nah, ini perhatikan nih. Di sini kita mempunyai data sebagai berikut ya. Nah, di sini datanya adalah ini adalah sebuah anggaplah sebuah penyimpanan dalam sebuah komputer. Yang warna hijau menunjukkan bahwa daya tampungnya itu adalah 0,271 GB. Sedangkan yang warna ini sistem itu sekitar 10,74 GB. Kemudian yang warna merah 1,84 GB. Kemudian ini 1,45 GB. Sedangkan warna biru tua itu aplikasi 8,92 GB. Sedangkan lainnya adalah 9,5 GB. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dari soal ini. Kalau ditanyakan bagian ruang yang penyimpanannya terbesar digunakan untuk apa? Ayo kita lihat saja. Jadi ini kita bandingkan 0,71, 10,74, 1,84, 1,45, 8,92, dan 9,5. Maka bagian ruang penyimpanan yang terbesar digunakan untuk, jelas yang paling besar adalah 10,74, digunakan untuk sistem. Nah, ini digunakan sistem ya. Ya, jadi menggunakan sistem. Nah, jadi kita tulis sistem. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Sekarang kita mau urutkan pecahan dari yang terbesar yang paling benar adalah. Kita urutkan pecahan
Ini kalau kita urutkan, kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi pecahan ini kita samakan dulu. Tes 1, 2. Jadi ini kita samakan dulu penyebutnya. Caranya adalah kita cari dulu KPK dari, jadi kita cari KPK dari 24, 6, 3, dan berapa KPK-nya? Kita sudah menjelaskan bagaimana cara mencari KPK pada bagian sebelumnya. Ini KPK-nya adalah 24 ya. Nah, dengan demikian kita buat pecahannya sejenis 7/24 itu. Ini kita tidak usah ubah lagi. Sekarang 3/6 dijadikan pecahan yang sejenis dengan penyebut 24. Jadi kalau kita jadikan penyebut 24, kita bisa saja bagikan 24 bagi 6, 4 kali 3 berarti 12 ya. 24 dibagi 6, hasilnya kita kali 3. Berarti di sini kita tuliskan 12/24. Kemudian 1/3. Itu 1/3. Kalau kita jadikan penyebut 24, 24 bagi 3, 8, baru kalikan dengan 1. Berarti di sini 8. Berarti 8/24. Kemudian 3/8. 3/8. Kalau dijadikan penyebut 24, 24 bagi 8, 3, baru kalikan dengan 3, hasilnya adalah 9/24. Ini kalau kita urutkan dari yang terbesar, berarti kita mulai dari 12/24 adalah 3/6. Berarti di sini 3/6. Setelah itu 9/24, berarti ini ya 8/3. Setelah itu 8/24. 8/24 itu adalah ini 1/3 ya. 1/3, dan yang terakhir adalah 7/. Jadi yang terbesar adalah, ini adalah urutan yang pertama terbesar. Kemudian ini yang kedua 8/3. Kemudian ini yang ketiga, dan ini adalah yang terakhir. Jadi itu urutan yang paling benar apabila kita mengurutkan dari yang terbesar. Kemudian kita lanjutkan. Diketahui siswa yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sebanyak 80 orang. Siswa naik sepeda sebanyak 50 orang. Berapakah rasio banyak siswa yang pergi ke sekolah berjalan kaki dan banyak siswa yang naik sepeda? Kita ketahui, kita lihat dulu bahwa ada 80 orang yang berjalan kaki. Berjalan kaki, kita singkat saja, jalan kaki itu ada 80. Yang naik sepeda itu sama dengan 50. Kalau begitu, rasio banyak siswa yang pergi ke sekolah berjalan kaki, dengan banyak siswa yang naik sepeda. Nah, ini kita dituliskan sama dengan 80/50. Tapi ingat, kita tidak bisa menjawab ini ya, karena kita ketahui bahwa rasio itu adalah dalam bentuk paling sederhana. Jadi dengan demikian, kalau 80 dibagi 10 itu adalah 8, sedangkan 50 bagi 10 adalah 5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 8/5. Jadi jawaban ini ya yang benar, bukan ini. Kemudian selanjutnya, panitia camping SMP Mulia Terpadu Madani telah mengumpulkan 60 kg beras dari para peserta camping kelas 7. Setiap peserta diharuskan membawa 1,2 kg beras. Hitunglah jumlah peserta camping yang telah menyerahkan beras kepada panitia. Jadi di sini totalnya ada 60 beras. Jadi total beras itu sama dengan 60 kg.
sedangkan setiap peserta itu membawa 1,2 kilo. Jadi jumlah peserta maksudnya, jadi jumlah peserta itu sama dengan 60 dibagi dengan 1,2. Jadi bagikan, atau bisa juga 60 dibagi 1,2 atau 60 dibagi 12/10 ya. Kita jadikan pecahan biasa. Kemudian selanjutnya nah ini kita masih ingat bahwa A dibagi dengan C per D sama saja A kali D dibagi dengan C, ya kan? Dengan demikian ini bisa kita katakan berarti 60 kali 10, jadi 600 dibagi dengan 12. Atau dengan kata lain, ini kalau masing-masing kita bagi 2, bagi 3 boleh. Jadi bagi 3 ini berarti 200 dibagi 4 atau 50 orang. Jadi jumlah peserta camping adalah, ya demikian untuk pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini menyangkut dengan bagaimana kita mengoperasikan pembagian dengan melibatkan bilangan bulat dengan bilangan desimal. Kemudian kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, ini perhatikan, kita ketahui bahwa tanda ini itu menyatakan lebih dari, ini kurang dari. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Perhatikan, apabila penyebutnya sama, suatu pecahan yang penyebutnya sama dan keduanya positif, berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya. Seharusnya 2/A itu seharusnya lebih kecil dari 3/A, karena kita kemarin sudah membuat kesimpulan bahwa apabila pecahan itu penyebutnya sama, yang dibandingkan tinggal pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu akan semakin besar pula. Nah, sekarang bagaimana dengan B? B ini kita ketahui adalah bilangan negatif. Nah, kebalikan dari yang pertama. Jadi 4/B dengan 5/B. Karena B-nya adalah negatif, jadi semakin besar penyebutnya. Jadi kita tinggal membandingkan pembilangnya. Jadi karena ini adalah bilangan negatif, berarti semakin besar pecahan pembilangnya, maka pecahan itu semakin kecil. Dengan demikian seharusnya tandanya seperti ini, 4/B lebih dari 5/6. Kenapa? Karena B-nya adalah bilangan negatif. Kalau ini bilangan positif. Nah, sekarang ini C dan D adalah bilangan bulat positif, di mana C lebih besar dari D. C-nya lebih besar dari D. Kita sudah sepakat atau kita simpulkan kemarin, semakin besar penyebutnya, maka pecahan itu adalah semakin kecil. C-nya semakin besar, berarti pecahan ini akan semakin kecil. Dengan demikian seharusnya 2/C itu lebih kecil dari 2/D. Kenapa? Karena C lebih besar dari D. C penyebutnya semakin besar, lebih besar dari D, maka 2/C selalu lebih kecil 2/D. Jadi kalau kita lihat dari ketiga pernyataan ini, tidak ada yang benar ya. Ini juga salah, juga salah, juga salah. Oke. Kemudian dua terminal bus terpisah oleh jarak sejauh 40 km.
Seorang pembuat peta akan menggambarkan jarak itu ke dalam peta. Dia menggambarkan jarak kedua terminal bus itu sepanjang 5 cm. Berapakah skala yang digunakan seorang pembuat peta? Nah, kita sudah ketahui bahwa definisi skala adalah ukuran pada gambar dibagi atau berbanding dengan ukuran sebenarnya. Kita lihat ukuran pada gambar adalah 5 cm. Sedangkan ukuran pada gambar 40 km. Nah, ini satuannya harus disetarakan dulu atau disamakan. Dengan cara kita ketahui bahwa 1 km itu sama dengan 100.000 cm. Dengan demikian, kalau 40 km itu sama dengan 4 juta cm. Dengan demikian, kita bisa tuliskan skala sama dengan 5/4 juta. Kita boleh sederhanakan. Ini kalau masing-masing bagi 5, 1 berbanding. Kalau 4 juta dibagi dengan 5 menjadi 800.000 ya. 800.000. Jawabannya adalah C. 1 berbanding 400. Kemudian ini sudah tadi ya. Nah, ini coba perhatikan soal berikut yang berkaitan dengan laju perubahan satuan. Di sini kita memiliki bahan, ada susu dalam satuan mililiter, kemudian kita memiliki bumbu coklat dalam satuan sendok takar. Nah, kalau kita ingin menentukan rasionya antara susu dengan coklat, ini nanti akan terlihat untuk menjawab persoalan ini ya. Susu coklat mana yang paling peka coklatnya? Jelaskan. Nah, kemudian andaikan susu coklat A dan C digabung, demikian juga susu B dan D digabung, gabungan susu coklat manakah yang paling pekat rasa coklat? Nah, ini bisa terlihat dari rasio ya. Jadi kita tentukan rasionya. Jadi di sini kita bisa menuliskan yang botol A. Botol A itu kita memiliki rasio jadi 100 ml susu berbanding 4. Ini kalau kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 100, berarti ini kita bisa tuliskan ini kalau kita bagi 4 ya, kita sederhanakan menjadi 4, berarti 100 bagi 4 berarti 25. 1 sendok coklat itu dalam 25 ml susu. Kemudian untuk botol B 120 berbanding 5. Jadi kita bisa bagikan 120 bagi 5, berarti ini kita jadikan 2 ya. Berarti 10, berarti 24. Berarti di sini 24 berbanding 1. Kemudian untuk C-nya sendiri, untuk botol C itu 180 berbanding 6. Berarti kita tuliskan ini masing-masing bagi 6, berarti 30 berbanding 1. Kemudian D 200 berbanding 10, itu sama dengan 20 berbanding 1. Nah, kita lihat di sini kita lihat susu coklat mana yang paling pekat kecoklatannya.